Halo teman-teman, selamat datang di video yang kedua. Kali ini kita akan membahas tentang evaluation of financial check-up. Langsung aja ya, mungkin buat teman-teman yang belum tahu skenario-nya bisa dilihat di video yang pertama. Atau mungkin aku tampilin aja kali ya, untuk overview biar teman-teman bisa lihat. Mungkin bisa di-pause untuk dibaca sendiri nanti. Ya, ini ya skenario-nya ya. Oke, langsung saja. Jadi di praktikum yang kedua ini kita akan menghitung rasio. Rasio untuk evaluasi financial check up. Tujuannya apa? Supaya kita tahu uang kita itu bocornya kemana, kalaupun masih kurang ya. Kemudian nanti ketika kita dapat pendapatan, nah lebih baik dialokasikan kemana? Apakah ke liquid asset, atau ke investment asset, atau mungkin ke hal-hal yang lain ya untuk membayar utang. Ya, itu nanti akan kita ketahui melalui rasio-rasio ini. Yang pertama adalah emergency fund ya. Dana darurat ini penting banget untuk teman-teman yang masih single, disarankan minimal 3 sampai 6 kali pengeluaran bulanan. Nah, untuk teman-teman yang sudah berkeluarga, apalagi memiliki anak, itu disarankan 12 kali pengeluaran bulanan. Gitu. Nah, kemudian kita menghitung rasionya nih. Rasionya itu gimana cara ngitungnya? Yaitu liquid asset atau emergency fund asset dibagi dengan pengeluaran bulanan. Jadi misalkan dokter Amanda tadi ya, emergency fund-nya itu kan atau liquid assetnya itu kan 100 juta. 50 juta dari tabungan, 50 juta dari deposito ya, totalnya 100 juta, kemudian dibagi dengan pengeluaran bulanan. Di skenario tadi pengeluaran bulanannya 13,5 juta per bulan. Jadi emergency fund-nya itu 7,4 kali. Nah, ini masih bagus ya, karena kan rekomendasinya 3 sampai 6 kali. Tapi kalau misalkan dokter Amanda berencana untuk menikah gitu ya, lebih baik ditambahkan ya sampai 12 kali. Tapi ini masih keep it on track. Oke, yang kedua adalah saving ratio. Nah, saving ratio dokter Amanda ini dihitung melalui apa? Jadi bisa dihitung melalui saving atau investment atau surplus bulanan dibagi dengan pendapatan bulanan. Jadi gampangannya berapa jumlah uang yang berhasil ditabung, baik ditabung dalam tabungan biasa atau mungkin ditabung dalam instrumen investasi atau mungkin surplus. Nah, surplus ini nanti akan saya jelaskan ya di monthly dan yearly budgeting. Dibagi income bulanan, jadi berapa jumlah yang bisa ditabung per pemasukan bulanan, minimal 10%. Ada juga yang bilang idealnya 20%, tapi ini juga tergantung dengan pendapatan ya. Maksudnya kan ada yang pendapatannya UMR itu kan nggak mungkin saving rasionya tinggi. Tapi kalau yang pendapatannya sangat tinggi, misal kayak eselon 1, 2, atau mungkin direktur itu kan pasti bisa saving rasionya 20% karena kan pengeluarannya untuk biaya hidup itu pasti sedikit. Yang tinggi kan gaya hidupnya ya. Ya ini saving ratio kita cek. Nah ternyata si dokter Amanda ini dia hanya berhasil menabung 1,22 juta rupiah per 14,72 juta rupiah. Ini pendapatan bulanan dia nih 14,72 juta rupiah. Nah kalau rasionya seperti ini masih 8 itu masih rendah ya. Jadi sarannya apa? Sarannya harus meningkatkan penghasilan atau mengurangi pengeluaran supaya saving rasionya bisa meningkat. Kemudian yang ketiga itu debt to income ratio. Debt Debt itu semacam kredit ya, cicilan. Jadi rasio cicilan dibandingkan dengan pemasukan. Hitungnya dari mana? Dari cicilan bulanan dibagikan dengan penghasilan bulanan. Idealnya kurang dari 30%. Jadi misalnya seseorang atau teman-teman gitu punya cicilan bulanan itu sebaiknya tidak melebihi sepertiga dari pendapatan gitu. Kalau melebihi gimana? Kayak dokter Amanda nih, dia kan cicilannya tadi ada cicilan mobil, 2 juta rupiah per bulan, kemudian cicilan rumah 3 juta rupiah per bulan. Nah,
cicilan bulannya Rp5 juta per 14,72 juta per bulan ya pendapatannya dia. Nah, ini rasionya 34%, lebih dari 30% gitu. Caranya ya yang pertama meningkatkan pendapatan gitu supaya rasionya bisa menurun. Kemudian mengurangi pengeluaran yang tidak perlu ya supaya nanti dananya bisa dialokasikan untuk membayar hutangnya. Atau bisa restrukturisasi cicilan. Seperti misalnya pada pandemi ini kan banyak kredit-kredit macet. Nah, biasanya bank itu bisa menurunkan suku bunga cicilannya. Nah, itu mungkin bisa kita ngelobi ke bank minta diturunin bunga cicilannya gitu. Tapi ini cuman contoh di skenario ya. Jadi saya tidak mengajarkan untuk nyicil di bank ya karena ada cara lain mungkin yang teman-teman punya supaya menghindari cicilan gitu. Kemudian ada debt to asset ratio. Ini adalah rasio cicilan terhadap aset gitu. Jadi kalau tadi terhadap pendapatan, kalau ini terhadap total aset. Normalnya itu kurang dari 50% ya, karena kalau lebih dari 50% nanti ini resiko bangkrut. Jadi kalau lebih dari 50% itu cicilan lebih banyak daripada aset kan itu resiko ke arah bangkrut nanti. Nah, seperti yang Dokter Amanda demonstrasikan juga ini. Jadi hutang dia ya ini hutang dalam setahun 547 juta dibandingkan dengan aset dia yang tadi 3 aset ya, ada aset pribadi, aset likuid dan juga aset investasi itu total 715 juta rupiah. Nah, ketika dibandingkan ternyata rujuk 6,5%. Wah, hampir 100% gila. Jadi ini dapat disimpulkan ya bahwa aset beliau ini sebagian besar dibiayai oleh hutang. Interpretasinya bisa seperti itu. Lalu bagaimana ini yang harus Dokter Amanda lakukan? Yaitu tadi ya, jadi meningkatkan penghasilan, menurunkan pengeluaran, atau merestrukturisasi cicilan. Dan yang paling penting jangan nambah cicilan lagi ya untuk Dokter Amanda ini karena udah 76,5%, ini udah red flag banget. Kemudian rasio selanjutnya adalah total aset likuid dibandingkan dengan net worth. Net worth tadi ini ya selisih antara aset dikurangi hutang, itu adalah net worth. Jadi idealnya itu 15-20%. Kenapa tidak boleh terlalu banyak? Karena kalau terlalu banyak berarti banyak aset yang tertidur gitu. Liquid aset ini kan ya semacam apa ya, cash gitu ya, yang disimpan di tabungan bisa, deposito bisa, R, RU apa sih, reksadana pasar uang, RDPU bisa ya. Nah kalau misalkan enggak deh RDPU nanti maksudnya ke apa namanya ke aset investasi. Jadi ini yang liquid aset itu yang kayak tabungan tadi sama deposito ya. Jadi kalau terlalu banyak liquid aset itu berarti aset-asetnya itu tertidur yang seharusnya bisa dialihkan ke investasi untuk menghasilkan uang, tapi aset tersebut atau uang tersebut malah dibiarkan tidur saja gitu. Jadi idealnya memang nggak terlalu banyak ya 15-20% yang kepentingannya ini untuk dana darurat itu tadi. Nah si dokter Amanda ini liquid asetnya itu 100 juta ya, tadi tabungan ditambah dengan deposito, dibagi dengan 168 juta net worth-nya tadi. Jadi ternyata terlalu banyak ya, lebih dari 50% ini. Nah, solusinya gimana? Ya, solusinya dialihkan dananya nanti ke aset investasi. Tapi nih, kita lihat dulu di dana darurat Dokter Amanda. Tadi kan dana daruratnya 7,4 kali ya, which is itu mepet 6 kali. Jadi lebih baik jadi lebih baik liquid asetnya udah dibiarin aja. Nanti kalau dokter Amanda punya penghasilan lebih, prioritasnya yang pertama dibayar dulu utangnya, yang kedua ditabung ke aset investasi. Jadi uang yang dihasilkan lebih itu jangan dimasukkan ke aset liquid, tapi ke aset investasi ya, karena sudah terlalu banyak aset liquid beliau. Kemudian yang selanjutnya adalah total aset investasi dibandingkan dengan net worth ya. Jadi dokter Amanda ini investasinya tadi ya 35 juta per tahunnya dibandingkan dengan net worth-nya 168 juta. Jadi masih kurang dari 50%. Artinya rendah ya. Ini kayak tadi nih, jadi mengkonfirmasi nih, tadi liquid asetnya terlalu banyak dan ternyata aset investasinya
terlalu sedikit. Nah, jadi emang lebih baiknya kalau ada penghasilan lebih bisa dialokasikan ke instrumen investasi salah satunya. Kemudian yang terakhir adalah solvency ratio. Solvency ratio ini artinya kemampuan dia untuk membayar hutang gitu. Baiknya lebih dari 50%. Kalau kurang dari 50% itu resiko bangkrut ya, resiko apa ya? Resikonya tinggi untuk gagal membayar hutang-hutang dia. Nah, Dokter Amanda ini, oh ya, caranya bagaimana ya? Cara untuk menghitung solvency ratio ya. Jadi ini nih, net worth dibagi dengan total aset. Idealnya lebih dari 50%. Tadi kan net worth Dr. Amanda 168 juta rupiah ya. Dibanding dengan aset dia 715 juta rupiah. Jadi 23,5%. Wah, ini kurang dari 50% ini. Rendah. Jadi ya rawan ini, rawan untuk bangkrut. Jadi sebaiknya sih ditambah income-nya, dikurangi spending-nya, atau tadi restrukturisasi cicilan, dan yang paling penting jangan menambah cicilan lagi. Oke, ya untuk yang kedua ini cukup singkat ya. Ini yang bawah ini sama sebenarnya, tapi case yang lain. Ya, untuk yang ketiga tentang monthly and yearly budgeting. Mungkin langsung aja kali ya untuk yang ketiga tentang monthly and yearly budgeting. Sebentar saya bukakan dulu Excel-nya. Mana nih? Ya, udah kelihatan semua ya teman-teman Excel-nya. Nah, di sini ada template. Mungkin teman-teman bisa bikin di Excel teman-teman masing-masing. Ini ada monthly, ini ada yearly ya. Jadi di sini kita bisa ngeplot kira-kira budget bulan ini mau kita gunain untuk apa aja. Di sini ada komponen income dan expense. Untuk income ada active income sama ada passive income. Nah, teman-teman tinggal masukin aja gaji berapa, kemudian insentif teman-teman berapa. Lalu kalau ada honor yang lain ya seperti honor mengajar atau honor ya rumah sakit bisa dimasukin. Kalau teman-teman ada passive income seperti bagi hasil deposito atau kupon obligasi, atau mungkin teman-teman yang main ke suku syariah ya seperti suku retail, suku tabungan bisa juga dimasukinnya di sini. Lalu kalau ada bonus bulanan atau mungkin kalau teman-teman main saham atau ada penghasilan dari properti yang disewakan, royalti ya, royalti buku ini bisa dimasukin di sini sebagai passive income atau mungkin pemberian dari orang tua juga bisa. Nanti terus teman-teman juga masukin di sini expense flow-nya berapa. Yang pertama adalah charity ya, pay God first, sedekah first ya. Ya, kalau di Islam 2,5%, kalau di Katolik ya itu pada per 10 ya, kalau nggak salah 10% ini dimasukin dulu. Itu wajib ya teman-teman sedekah itu. Lalu yang nggak kalah wajib itu juga emergency fund. Jadi setelah pay God first, pay ourselves first. Ya itu masuk ke dana emergency karena nanti kalau ada apa-apa sama kita di kemudian hari kan repot ya kalau nggak ada dana darurat. Nah ini yang menolong kita ini kalau misalkan ada apa-apa in the future. Jadi kita harus memprioritaskan si dana darurat juga. Kemudian kalau teman-teman punya target yang lain kayak dana pendidikan, kemudian dana pensiun, lalu apa plan saving misal untuk liburan gitu ya. Atau untuk investasi, dialokasikan untuk investasi ini dimasukin ke kolom yang paling atas.
paling atas ini. Lalu yang kedua ada fixed expense. Mungkin teman-teman yang punya kredit rumah, kredit mobil, atau mungkin bantu orang tua per bulannya itu harus biayanya segitu, ini dimasukin ke fixed expense. Lalu untuk biaya lain-lain ya seperti belanja, kemudian transportasi, electricity, internet itu bisa dimasukkan di variable expense. Nah, kenapa dibedain fixed expense sama variable expense? Fixed expense ini yang nggak bisa berubah dan wajib untuk dibayar, jadi nggak bisa kita otak-atik per bulannya. Makanya kita ada kolom tersendiri untuk variable expense supaya kalau misalkan kita over budget pada bulan itu dan nggak ada surplus ya, itu nanti kita bisa ngotak-ngatik variable expense gimana caranya supaya cukup gitu untuk bulan itu. Ya, ini untuk yang monthly cash flow, yang yearly budgeting itu seperti ini ya, teman-teman. Formatnya tuh hampir mirip, hanya aja ini per tahun kita buatnya. Ini tujuannya apa? Tujuannya untuk untuk mencapai financial goal kita dalam short term, ya short term 1 sampai 2 tahun ya. Kalau mid term itu kan 5 tahun, kalau long term ya 10 tahunan ya. Misal gini, apa ya, yang short term, apa ya, oh misal teman-teman butuh untuk menutup emergency fund. Ya sebelum kita punya keinginan lain macam-macam, kita harus nutup emergency fund dulu ya. Ini prioritas pertama, kemudian yang kedua baru trip ke Bali misal. Dan untuk menggambarkan aja bahwa kita harus memprioritaskan punya tabungan dana darurat sebelum kita punya keinginan untuk holiday. Oke, misal emergency fund, teman-teman udah ngumpulin dana sekian, oh ternyata masih kurang sebulan lagi nih. Itu misal berapa nih, sebulan pengeluarannya 3 juta. Ini untuk yang Jakarta kayaknya nggak cukup ya, karena kosnya sendiri 1,5 sampai 2 jutaan. Ini mungkin yang Jogja cukup nih. Nah, ini adalah budget yang dibutuhkan ya dalam pengeluaran per bulan. Tapi sorry, ini masukinnya ke ini, ke predicted expense. Karena budget need itu adalah dana yang kita butuhkan ditambah dengan biaya lain-lain. Ya, oh tapi bisa sih. Kalau dana darurat kan udah dihitung fix ya, ya udah 3 juta juga. Yang ini mungkin. Jadi mungkin setelah kita baca-baca tiket bulan ini, tahun ini, kemudian kita lihat hotel, harganya berapa, lalu paket wisata berapa, totalnya misal 7 juta di predicted expense. Nah, kita harus nyantumin biaya tak terduga nih. Misalkan kalau ada inflasi mungkin tahun depan, atau mungkin apa ya, tiket pesawatnya mahal ya karena masih pandeminya lebih parah atau gimana, kita nggak tahu. Oke, jadi kita tambahin aja untuk budget need-nya supaya lebih aman 10 juta ya, supaya lebih aman. Nanti kalau sisa kan bisa ditabung, ya lumayan lah. Nah, kemudian nanti dimasukin nih. Jadi active income ini misal dari salary, dikaliin aja 12, misal sebulannya 10 juta, jadi 12 bulan 120 juta ya. Terus juga ada interest deposito per bulannya mungkin 20.000. Jadi kalau untuk 12 bulan berapa ya? 12 dikali 20.000. 240.000 bukan ya? Kayaknya sih iya 240.000. Jadi total income-nya segini ya, misal ya 120 juta 240.000. Lalu untuk charity misal sebulannya itu, ya kalau di muslim itu kan 2,5% minimal, tapi kan kalau misalkan mau optimal maksimal sepertiga ya, karena yang 2/3 untuk memenuhi biaya hidup ya biasanya. Bentar, berarti kalau per bulannya 12 juta, sepertiganya itu 4 juta. Sepertiganya 4 juta ya, benar. 4 juta, 4 kali 12, 48. 4 kali ke 12, 4 kali 12, 4 kali 12, 48 bener ya? Ya katakan 48 juta per tahun. 48 juta. Kemudian tadi yang expense variable ya,
yang aku bilang dia per bulannya butuh 3 juta, berarti masukin sini aja. Expense-nya kan 3 juta ya. Dia nggak butuh laptop, dia nggak butuh bayar pajak, butuh si traveling nanti aja, ini sama emergency. Ya, monthly expense-nya dia 3 juta dikali 12. 12 dikali 3, 36. Oke, 36. Oke, monthly expense-nya 36 juta ya selama 1 tahun ini. Lalu misal dia punya dana darurat misalkan 10% dari 12 juta tuh berapa sih? 1,2 juta ya, 1,2 juta dikali, buka kalkulator aja deh. 1,2 juta yang kali 12. 14,4. Oke, jadi emergency fund-nya 14,4. 14,4 juta, kebanyakan nih. Iya, lalu untuk apa ya enaknya? Oh ya, untuk investment ini 14,400 juta ya, dia masukkan ke deposito ya untuk per bulan. Lalu apa ya? Ini deh dimasukin dulu untuk traveling ya. Nah, ini kita masukin nih, traveling kan bulan tahunan ya. Jadi yang kita masukin 10 juta. 1, 2, 3 ya, 10 juta. Bayar pajak, jangan lupa. Nah, ini bayar pajak ada aturannya karena pendapatan dia adalah 120 juta. 120 juta ya. Dia masih single. Dia single. Nah, kalau single ini PTKP-nya itu 54 juta. Tahu nggak PTKP? Penghasilan tidak kena pajak. Jadi nanti hitungnya adalah penghasilan tahunan dikurangi dengan PTKP. Itu adalah penghasilan yang kena pajak. Tapi dia kan dokter nih, jadi dikurangi lagi yang namanya itu rent fee atau biaya jabatan. Itu sebesar 5% dikalikan dengan pendapatan dia setahun. Berapa nih 120 juta kali 5%? 15 per 100. Sorry, bukan 15, 5%. Dikali 120 juta. Gaji dia ya soalnya 120 juta. 120 juta. 6 juta. 6 juta ya. Jadi pajak yang dia bayarin 120 juta dikurangi 6 juta dikurangi 54 juta. Ini adalah penghasilan kena pajak dia. Berapa nih? 120 dikurangi 54 tambah 6 itu 60. 120 dikurangi 60 juta ya. Jadi penghasilan yang kena pajak dia 60 juta. Nah, lalu ini tergantung ya, dia PNS atau non PNS. Karena gini, kalau PNS itu kan gajinya dari APBN. Nah, kalau dari APBN, pajak dia tuh final. Jadi pemberian pajaknya itu berdasarkan dengan pangkat dan golongan si PNS. Misal nih, kalau misalkan PNS masih golongan 1 atau golongan 2, itu pajaknya 5% dari pendapatan bulanan. Tapi kalau golongan 3, pajaknya 15%
dari pendapatan bulanan, kalau golongan 4 atau eselon-eselon itu pajaknya kelihatannya 20 atau 25, saya lupa. Ya nanti mungkin dicek sendiri di aturan PNS ya. Nah, itu namanya pajak final. Jadi berapapun pendapatannya, persen pajaknya itu tergantung dari pangkat dan golongan. Tapi kalau non APBN dan sumber dananya, misal buka praktek klinik pribadi atau dia dokter di rumah sakit swasta, itu pakai pajak yang progresif. Nah, ini sesuai dengan undang-undang perpajakan. Jadi kalau dulu itu pakainya PPh 21 ya, teman-teman. Tapi ada yang baru namanya undang-undang undang-undang apa ya, pokoknya perpajakan gitu. Saya lupa. Nah, pokoknya intinya adalah di keterangan itu pajak progresif 5% dari penghasilan jika penghasilannya hingga 60 juta. Kemudian nanti 15% kalau lebih dari 60 juta dikenakan 15% pada jumlah di atas 60 juta, setelah 60 juta. Misal, saya lupa, kayak penghasilan 60 juta sampai 250 juta kalau nggak salah. Ya, jadi karena ini hanya 60 juta per bulan ya penghasilan yang kena pajak, maka pajak progresifnya hanya kena yang sampai 5%. Jadi pajak yang dibayarkan adalah di sini ya, 5% dikalikan 60 juta sama dengan ini aja deh, 0,05 ya, 5% dikali 60. Ya, berapa nih? Kayaknya nolnya kelebihan deh. Tiga, tuega, tuega. Loh, kok banyak? Salah, ini salah rumus. Bentar, ini 0,0. Nah, gini benar. Pajak dia berarti setahun adalah 3 juta. Oke, dimasukkan ke pajak setahun 3 juta. Oke, ini ya. Kemudian dia punya target emergency fund ya, kurang 3 juta ya. Totalnya ya. Oke, jadi ini adalah yearly budgeting dia ya, dengan financial goal yang pertama adalah menambah emergency fund karena dia kurang 1 kali ya, nambah 3 juta, lalu trip to Bali 10 juta, dan dia dengan budgeting seperti ini masih surplus 5,8 juta. Nah, ini surplus ini nanti bisa dimasukin ke instrumen investasi atau mungkin bisa dia tambahkan juga ke tabungan atau deposito, tergantung dengan rasio tadi dia kurangnya di mana. Oke, sampai di sini teman-teman. Kalau misalkan ada pertanyaan, ya silahkan di kolom chat aja atau mungkin menghubungi saya ya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.